Juanda adalah salah satu kabinet yang ada pada masa parlementer. Kabinet ini merupakan kabinet yang dipilih juga oleh Insinyur Soekarno. Terbentuknya kabinet ini dalam keadaan yang tidak menggembirakan, karena pada saat itu Presiden menyatakan negara ini dalam keadaan bahaya. Bahaya karena partai politik melakukan dagang sapi untuk merebut kekuasaan. Sejak terjadinya perebutan kekuasaan, maka Insinyur Soekarno membentuk Zakin Kabinet. Zakin Kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Zakin Kabinet juga dibentuk dengan alasan lain, yaitu karena kegagalan konstitute dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Dan ini adalah salah satu foto beserta keanggotaan Kabinet Juanda. Boleh dilihat. Adalah 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. 5. Mempercepat proses pembangunan. Beberapa peristiwa penting pada masa kerja Kabinet Karya. 1. Perjuangan Irian Barat yang dipimpin oleh pemerintah dan digiatkan dalam aksi pemberantasan Irian Barat. Aksi ini didukung oleh pihak militer dan alat-alat negara lainnya bersama-sama dengan berbagai organisasi, mulai dari massa, pemuda, wanita, ulama, petani, buruh, dan lain sebagainya. Pada pertengahan Oktober 1957 dibentuklah suatu panitia dengan nama Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat yang mempunyai cabang-cabangnya hingga daerah-daerah tertentu. 2. Pendirian Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958 dengan Husein sebagai ketuanya. Tujuan gerakan ini adalah menuju Indonesia yang adil dan makmur. Gerakan tersebut mengirimkan ultimatum kepada Kabinet Karya yang berisi 1. Pembubaran Kabinet Karya dan pembentukan Kabinet Kerja bercorak nasional di bawah pimpinan Hatta dan Hangkubuwana. 2. Presiden supaya kembali ke kedudukannya yang konstitusional. 3. Tuntutan supaya dipenuhi dalam waktu 5x24 jam. Bila ditolak, akan mengambil gerakan sendiri. Pendirian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Tepat setelah berakhirnya masa berlaku ultimatum Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia, PRRI dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, mantan Presiden PDRI dan berkedudukan di Bukit Tinggi. Perjuangan pembebasan Irian Jaya dan penyatuannya ke dalam wilayah NKRI sebenarnya telah memberi kesadaran akan perjuangan pembentukan keutuhan wilayah negara. Kesadaran ini nampaknya turut mendorong Kabinet Karya untuk menentukan batas wilayah perairan atau laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Dihitung dari garis pantai pada waktu air laut. Deklarasi Juanda bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Pulau Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan Ordonasi 1939 tentang ordonasi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: A. Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. B. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan. C. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Kabinet Juanda. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, maka bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan dalam hal Undang-Undang Dasar dan adanya penerapan sistem demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
sehingga demokrasi berubah dari parlementer ke Secara otomatis, dengan adanya perubahan sistem ini, maka presiden akan berperan sebagai kepala pemerintahan, di samping sebagai kepala negara, sehingga Perdana Menteri tidak perlu ada lagi. Maka, Senin pada tanggal 6 Juli 1959, sehari setelah dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Juanda dan Kabinet Karya mengembalikan mandat kepada presiden. Dengan begitu, maka berakhirlah masa Kabinet Juanda.